Kalau dengar kata budaya, banyak orang langsung kepikiran adat, upacara, atau sesuatu yang besar dan resmi. Padahal, budaya juga ada di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Salah satunya nongkrong. Di video ini, kami mau bahas gimana nongkrong sehari-hari bukan cuma soal duduk, ngopi, atau ngobrol, tapi juga jadi praktik budaya yang membentuk makna, identitas, bahkan relasi kekuasaan di masyarakat. Nongkrong biasanya terjadi di tempat yang kelihatannya santai, kayak warung kopi, kafe, angkringan, atau cuma di pinggir jalan. Tapi justru dari situ, banyak hal sosial terbentuk. Lewat nongkrong, orang saling bertukar cerita, opini, dan pengalaman hidup. Dari obrolan yang kelihatannya ringan, muncul cara pandang tertentu tentang dunia, tentang diri sendiri, dan tentang orang lain. Kalau kita lihat nih dari sisi makna, nongkrong sering dimaknai sebagai waktu istirahat dari rutinitas. Misalkan setelah capek sekolah, kuliah, atau kerja, nongkrong jadi ruang buat bernapas. Makanya nongkrong bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga aktivitas emosional. Di situ ada rasa diterima, didengar, dan dimengerti. Itu yang bikin nongkrong punya makna penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain makna, nongkrong juga membentuk identitas. Dari cara orang nongkrong, kita bisa lihat mereka ingin dipersepsikan seperti apa. Misalkan, nongkrong di kafe tertentu bisa menunjukkan gaya hidup, selera, atau kelas sosial. Cara berpakaian, cara ngomong, sampai topik obrolan, semuanya ikut membangun identitas kelompok. Identitas ini nggak selalu disadari. Banyak orang yang mungkin bilang, aku nongkrong ya biasa aja. Tapi sebenarnya tanpa sadar, kita sedang menunjukkan posisi kita di masyarakat. Dengan siapa kita nongkrong, di mana tempatnya, dan seberapa sering. Semua itu pelan-pelan membentuk citra diri kita di mata orang lain. Nongkrong juga bisa jadi ruang untuk membangun solidaritas. Di situ, orang merasa punya circle, punya tempat pulang secara sosial. Lewat nongkrong, terbentuk rasa kebersamaan yang bikin seorang merasa nggak kesendirian. Ini penting apalagi di kehidupan modern yang sering bikin orang merasa terasing. Tapi kalau dilihat lebih jauh, nongkrong juga berkaitan dengan kekuasaan, walaupun kelihatannya setara. Sebenarnya ada relasi kuasa di dalamnya. Misalnya, siapa yang paling sering ngomong, siapa yang paling sering didengar, dan siapa yang cuma jadi pendengar. Orang yang lebih dominan biasanya punya pengaruh lebih besar dalam arah obrolan. Kekuasaan juga bisa terlihat dari siapa yang menentukan tempat nongkrong. Kadang satu orang atau satu kelompok punya kendali buat mutusin mau nongkrong di mana, jam berapa, dan ngapain aja. Hal kecil ini menunjukkan bahwa kekuasaan nggak selalu soal politik atau jabatan, tapi juga hadir dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, ada juga ideologi yang bekerja lewat nongkrong. Ideologi di sini bukan cuma soal politik, tapi nilai-nilai yang dianggap normal dan wajar. Misalnya, anggapan bahwa nongkrong di kafe itu lebih keren, produktif, atau berkelas dibanding nongkrong di warung biasa. Nilai-nilai seperti ini terus direproduksi lewat obrolan dan media sosial. Media sosial juga berperan besar. Banyak orang nongkrong sambil foto, story, atau update status. Tanpa sadar, nongkrong jadi bagian dari budaya pamer gaya hidup.
Dari situ terbentuk ideologi tentang kebahagiaan, pertemanan, dan kesuksesan yang seringkali terlihat sederhana tapi punya pengaruh besar. Di sisi lain, nongkrong juga bisa jadi ruang resistensi. Artinya, orang bisa menolak tekanan hidup lewat nongkrong. Dengan ngobrol santai, bercanda, dan berbagai keresahan, orang-orang saling menguatkan. Nongkrong jadi cara bertahan di tengah tuntutan sosial yang berat. Jadi, nongkrong gak bisa dianggap remeh. Aktivitas ini menyimpan banyak lapisan makna. Ia membentuk cara kita melihat diri sendiri, cara kita membangun hubungan, dan cara kita memahami posisi kita di masyarakat. Kalau disimpulkan, nongkrong sebagai praktik budaya membentuk makna karena memberi ruang istirahat dan kebersamaan. Ia membentuk identitas lewat gaya hidup dan juga kelompok sosial. Ia juga memunculkan relasi, kekuasaan, dan menyebarkan ideologi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Lewat hal sederhana seperti nongkrong, kita bisa melihat bahwa budaya nggak selalu besar dan formal. Budaya hidup di keseharian kita, di obrolan ringan, tawa, dan kebersamaan yang sering kita anggap biasa. Dengan memahami nongkrong sebagai praktik budaya, kita jadi lebih sadar nih bahwa aktivitas sehari-hari punya peran penting dalam membentuk masyarakat. Karena itu, melihat budaya dari hal yang dekat dengan kehidupan, kita bikin analisis jadi lebih relevan dan nyata. Dan dari nongkrong, kita belajar bahwa yang sederhana pun bisa bermakna besar.